Firman Tuhan kepada kita hari ini menjadi mujizat bagi orang lain. Wow. Ya, kita sendiri pun butuh, amin. Saudaraku, Tuhan akan membawa orang lain ke dalam hidup kita. Sehingga kita bisa jadi jawaban doa bagi mereka. Kita mungkin sering tidak menyadari kalau kita bahkan jadi mujizat yang dinanti-nantikan orang lain. Itu sebabnya sangat penting. Apa saudaraku? Sangat penting kita peka dengan siapa yang ada di sekitar kita. Karena Tuhanlah yang menempatkan mereka di sana untuk maksud dan tujuan tertentu. Jadi tidak kebetulan. Sekarang pun di kiri kanan saudara, tidak kebetulan dia ada di situ. Haleluya. Secara sederhana ya. Itu karena kita bisa jadi mujizat bagi mereka. Kita bisa saja mujizat yang menyediakan kesembuhan bagi mereka, pemulihan bagi mereka, persahabatan bagi mereka yang mungkin di dunia ini tidak dapat, atau menjadi motivasi bagi mereka. Ada sebuah kejadian di Afrika, ini nyata ya, di mana seorang dokter ahli bedah bernama Dr. Paul, dia tiba-tiba kedatangan pasien. Lokasinya yang tak terjangkau dari fasilitas umum membuat kebutuhan pembedahan menjadi sangat terbatas. Waktu itu pria ini benar-benar terluka parah di bagian dadanya. Kenapa? Karena ditanduk oleh seekor gajah. Sehingga ia harus kehilangan banyak darah. Dengan sekuat tenaga, Dr. Paul pun membawa pria itu ke ruang operasi darurat. Tapi masalahnya adalah tidak ada persediaan darah di sana. Paul bisa saja berpikir sebagaimana kebanyakan dokter, dia bisa saja berkata, sayang sekali, aku memang ingin menolong orang ini. Tetapi kita butuh banyak persediaan darah. Hari ini bukanlah hari keberuntungan bagimu kawan, bisa saja. Tetapi Paul yang adalah anak Tuhan memutuskan untuk memberikan darahnya kepada pria itu. Lalu mujizat pun terjadi. Haleluya. Paul tahu bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal besar. Tapi ada jalan. Kita tahu Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi dia akan melakukannya melalui hidup kita. Tanpa pemikiran yang benar ini, Paul bisa saja sebagai anak Tuhan hanya berdoa. Ya Tuhan, pria ini benar-benar sekarat. Dia butuh mujizat. Tapi apa boleh buat? Tidak ada persediaan darah. Tidak demikian. Tapi dia membiarkan dirinya untuk menjadi alat Tuhan. Mengadakan mujizat bagi orang lain. Katakan, saya berikan diri saya dipakai Tuhan menjadi mujizat bagi orang lain. Haleluya. Sama seperti Dr. Paul, kita bisa jadi jawaban doa bagi banyak orang. Mari kita baca Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Kita bergantian, saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara lanjut. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah sama-sama. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Dari ayat ini kita diajak dan ditantang untuk menjadi tangan Tuhan yang terulur bagi dunia ini, terutama sesama seiman. Kita sering membatasi pikiran kita hanya pada Tuhan pembuat mujizat. Kita lupa bahwa banyak mujizat yang dikerjakan Tuhan melalui tangan kita. Amin. Sama seperti Musa, hanya dengan tongkat di tangannya, bangsa Israel bisa melewati laut. Amin, saudaraku. Apa yang ada di tangan saudara? Saudaraku, yang harus kita lakukan agar menjadi mujizat bagi orang lain, sesuai firman Tuhan ini, yang pertama, menolong mereka yang jatuh dalam dosa. Tadi dikatakan ayat 1, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kecuali orangnya enggak mau, itu sudah bagian dialah. Haleluya. Kemungkinan berbuat salah memang terbuka bagi setiap orang. Ya. Tugas kita bukan menghakiminya, tugas kita menolongnya. Apa tugas kita, saudaraku? Menolong orang yang jatuh. Itu gaya hidup orang rohani. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kalau kita melihat ada seseorang yang melakukan suatu pelanggaran, maka kita yang rohani harus mengingatkannya. Haleluya. Kita harus memimpinnya kembali ke jalan yang benar. Yaitu berjalan di jalan Tuhan dalam roh kebenaran yang menyelamatkan. Tapi juga kita harus menjaga diri kita, benar-benar kita mampu menguasai diri, sehingga kita tidak terjebak dengan dosa orang tersebut. Amin. Karena bisa saja kita mau menolong, ternyata kita terjebak juga. Sebabnya pastikan dirimu melekat kepada Tuhan. Saat menolong orang yang jatuh, saat menolong orang yang duniawi, pastikan dirimu kuat dalam Tuhan. Kalau memang saudara merasa belum kuat, berdoa lagi. Aku memang pengen menolong dia, Tuhan. Tetapi aku takut kalau aku nanti juga terikut-ikut. Sebabnya berdoa lagi, sungguh-sungguh lagi. Amin, saudaraku. Dan yang kedua dikatakan tadi, menolong mereka yang menanggung beban. Bertolong-tolonganlah, ayat 2, menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Beban itu adalah suatu kesulitan yang dialami seseorang. Setiap kita, firman Tuhan ini berkata, bertolong-tolonganlah, berarti semua punya beban. Haleluya. Setiap kita nyatanya punya beban, walau beda-beda timbangannya. Beda-beda beratnya. Ya. Katanya, saudaraku, orang Indonesia itu kalau jadi komentator paling jago, itu kata orang. Lihat saja, kalau jadi komentator, saudaraku, kalau orang lagi kumpul nobar misalnya, nonton bareng bola, ya, nonton TV ya, bisa-bisanya kita orang Indonesia ini menjelek-jelekkan pemain bola yang lagi main. Padahal yang dijelekkannya itu, bayangkan, Ronaldo loh. Itu yang sangat jago main bola. Tetapi orang kita ini, saudaraku, masih menjelek-jelekkannya. Misalnya, gitu aja nggak gol. Dasar, gitu dia. Gitu katanya.
Padahal yang komen itu sendiri gak bisa main bola. Itu sama dengan tidak berkaca. Seperti dikatakan ayat 3. Dia menyangka dia bisa lebih baik. Padahal tidak sama sekali. Dan ayat 4 berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Apa yang diajarkan firman Tuhan ini kepada kita? Baiklah kita berkaca. Kalau memang pun kita lihat orang hidupnya, bebannya sangat-sangat tak tertanggung lagi misalnya. Kita nggak perlu mengomentari orang itu. Tapi kita berjuang untuk diri kita, memperbaharui diri kita menjadi orang yang lebih baik, dibandingkan mengomentari kehidupan orang lain. Sebaliknya, kita menolong orang yang berbeban tersebut. Daripada mengomentarinya, tolong dia. Tanya dulu kiri kananmu, apa yang bisa aku tolong? Halo ya. Saudaraku, yang ketiga, prinsip tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Nah, kalaulah tiba-tiba kita diperlakukan tidak baik dengan seseorang. Kita dengar dia mengatakan sesuatu tentang kita. Atau berbuat sesuatu yang tidak baiklah tentang kita. Sebagai anak Tuhan, kita jangan langsung emosi. Kita perlu menyelidiki hati kita. Lalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah yang kualami sekarang ini, dia sedang menabur, atau akukah yang sedang menuai? Haleluya. Perhatikan, ini kehidupan sehari-hari. Kalau kita mendengar seseorang berkata tidak baik tentang kita, atau memperlakukan sesuatu yang tidak baik tentang kita, atau menggosipkan kita, jangan langsung naik darah, normalkan tensimu. Kata Pak Tito Sinode, kalau tinggi tensi, segala penyakit bisa datang. Tapi kalau tensi normal, semua baik-baik saja. Secara rohani pun gitu, normalkan tensimu. Turunkan dia. Jangan langsung meledak, jangan langsung emosi atau pecah barang. Walau orangnya nggak ada tapi pecah barang, itu bahaya. Tapi tanya Tuhan. Saya sering melakukan. Apakah yang kualami sekarang ini, dia yang sedang menabur ketidakbaikan, atau aku yang sedang menuai? Bila aku sedang menuai hari ini, ampunilah aku Tuhan. Tetapi bila dia yang sedang menabur, berikan aku kesabaran. Haleluya. Karena melayani ini kadang kita banyak pertanyaan. Saya terus terang, sejak lahir baru gak pernah bandel secara rohani. Nurut terus apa kata pemimpin saya. Mulai dari pemimpin cell group, masih training, dia berkata, masih hari pertama training, pimpin pujian katanya. Saya pimpin pujian walau keringat seperti jagung. Dia patuh aja. Ayo mengunjungi katanya, ayo. Baptis kau katanya dari depan, baptis. Masuk sekolah Alkitab katanya masuk. Full time katanya full time. Lalu dalam pelayanan, gak saya dapatkan seperti itu. Kadang ayat ini juga jadi pertanyaan, apa yang ditabur akan dituai. Tetapi pengertian ini saya diajari. Kalau sesuatu seperti itu kamu dapati, tanya Tuhan. Kamu sedang menuai atau dia sedang menabur? Haleluya. Kalau tidak ada kita tabur yang seperti itu, tenang saja. Sabar saja. Haleluya. Tapi kalau memang pernah kita tabur seperti itu, kita dengar dia menggosipkan kita. Kita dengar dia menjelek-jelekkan kita. Lalu kita
Evaluasi lagi diri. Ya aku pun pernah menjelekkan dia. Bertobat. Amin. Tapi kalau enggak, itu tadi. Beri aku kesabaran. Haleluya. Ayat 9-nya berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sabar saja, amin. Ini pasti terjadi pada waktunya. Ini janji yang pasti terjadi. Ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jika kita mengabaikan kesempatan hari ini untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk melayani, siapa yang menjamin besok masih bisa? Siapa yang sangka artis yang semua dunia tahu sekarang ini dalam satu hari itu bersama-sama pergi. Haleluya. Jika kita dapat melakukan sesuatu yang baik hari ini untuk Tuhan dan sesama, lakukanlah hari ini. Sebab mungkin besok tidak ada lagi kesempatan. Dan ketahuilah, setiap perbuatan baik yang kita lakukan bagi sesama dalam kebutuhannya, itu adalah mujizat bagi orang itu. Satu sebuah kisah nyata lagi, mau dengar? Pernah juga saya share di grup ya. Kalau saudara ingat, suatu hari seorang anak lelaki miskin yang hidup dari menjual asongan, kantongan asongan ya, dari pintu ke pintu. Tidak punya cukup uang untuk makan. Dan dia sangat lapar. Anak tersebut memutuskan, oh di situ ada rumah agak lumayan, dia pikir. Ku mintalah makanan. Tetapi waktu si seorang wanita membuka pintunya, takut dia. Gak jadi minta makanan. Tapi dia hanya minta segelas air. Wanita muda tersebut melihat dan berpikir bahwa anak ini pasti lapar. Sudah kulihat dia capek. Oleh karena itu dia membawakan segelas besar susu. Susu dalam satu gelas besar. Anak itu meminumnya dengan pelan. Dan kemudian bertanya, berapa ini kubayar? Wanita itu menjawab, kamu gak perlu bayar nak. Ibu kami mengajarkan untuk tidak menerima bayaran untuk kebaikan, kata wanita itu. Anak itu kemudian menghabiskan susunya dan berkata, dari dalam hatiku yang paling tulus, aku berterima kasih pada ibu. Apa yang terjadi kemudian? Sekian belas tahun kemudian, wanita itu mengalami sakit yang sangat kritis. Para dokter di kota itu sudah tidak sanggup menanganinya. Mereka akhirnya mengirimnya ke kota besar, di mana hanya di situ terdapat dokter spesialis yang mampu menangani penyakit langka tersebut. Dr. Howard Kelly namanya. Ini kisah nyata. Dia dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Lalu dia lihat data. Pada saat dia mendengar nama kota asal si wanita tersebut, terbersit seberkas pancaran aneh pada mata Dr. Kelly. Segera ia bangkit. Dia bergegas menuju kamar pasien si wanita tersebut dengan berpakaian jubah kedokterannya. Dan dia menemui wanita itu. Ia langsung mengenali wanita itu, tetapi si wanita itu enggak kenal lagi karena dia sudah berjubah dokter. Sudah ganteng. Tapi karena ibu itu tadinya sudah ibu-ibu muda tapi sudah lebih tua, tentunya enggak jauh berbeda. Amin. Dia kenali. Tetapi wanita itu masih heran.
Dia kemudian kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan nyawa wanita itu. Dan mulai hari itu, dia selalu memberikan perhatian khusus pada kasus wanita itu. Nah, setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya wanita itu pun sembuh. Dokter Kelly meminta bagian keuangan rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan kepadanya untuk persetujuan. Dokter Kelly melihatnya dan menuliskan sesuatu pada pojok atas lembar tagihan. Dan kemudian mengirimkannya ke kamar pasien wanita itu. Wanita itu takut membuka lembaran itu karena dia tahu pastilah nggak mampu membayar. Ini dokter spesialis yang sangat-sangat mahal di kota ini. Gak berani buka. Seumur hidup pun sepertinya kadang dicicil pun gak akan sanggup. Tetapi pada akhirnya pelan-pelan dia buka. Dan dia lihat di pojok atas ada tulisan, telah dibayar lunas dengan segelas besar susu. Kaget dia. Menangis dia sejadi-jadinya. Dia berdoa, Tuhan, terima kasih bahwa cintamu telah memenuhi bumi ini melalui hati seorang manusia. Cuplikan kisah nyata Dr. Howard Kelly ini sangat menyentuh hati dan pikiran kita. Apakah saudara tersentuh? Bukankah perbuatan baik seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini? Haleluya. Mungkin gak besar-besar perbuatan kita, tapi saat itu, itulah yang dibutuhkan orang itu. Hanya segelas air susu. Tapi di kemudian hari, dia dapatkan hal yang luar biasa. Saudaraku, jadikan satu ayat ini sebagai motivasi kehidupan kita. Dalam setiap perbuatan kita, dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu dia. Kita mampu mengasihi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan dia sudah curahkan kasih itu dalam hati kita. Jadi kalau ada anak Tuhan gak tergerak oleh belas kasihan, dipertanyakan keselamatannya. Haleluya. Yang terakhir, sikap hati yang harus kita tumbuhkan untuk jadi berkat, untuk bisa menjadi mujizat bagi orang lain. Walaupun diperlakukan tidak baik, walaupun dibenci, jangan menjadi pahit. Haleluya. Ini berlaku di semua bidang, di keluarga, bersama anak Tuhan, bersama seiman. Walaupun diperlakukan tidak baik, dibenci, namun tidak menjadi pahit. Lepaskan pengampunan. Matius 5:11-12 berkata begini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Haleluya. Bersukacita saja mengikut Tuhan. Bergembira saja kalaupun ada yang tidak baik. Upahmu besar. Yesus adalah contoh terbaik. Dia dicaci maki, tapi dia tidak melawan. Walaupun miskin, namun tidak suka mengeluh. Ini perlu supaya kita bisa jadi berkat. Kemiskinan bukanlah dosa. Juga bukan bukti kekurangan iman. Atau ukuran iman seseorang. Enggak. Ibrani 11 ayat 35b sampai 40 menuliskan. Orang-orang miskin sebagai tokoh iman. Yang dicela adalah miskin karena malas. Itu sebabnya jangan ada kita yang malas. Haleluya. Dan jangan nyaman dalam kekurangan kita.
Jika sudah berusaha, jika sudah bekerja keras namun belum beruntung, tetap berusaha. Tetap percaya bahwa Dia yang memelihara kita. Dia yang sanggup memenuhi keperluan kita. Amin, saudaraku. Apa lagu kita tadi? Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Amin. Dia sanggup. Nah, kalau kemiskinan kita karena malas, kita yang perlu bertobat. Kalau kemiskinan kita karena kutuk, firman Tuhan berkata, Galatia 3 bahwasanya Tuhan sudah menanggung kutuk. Sudah kerja keras masih kekurangan, berdoa kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Tuhan, aku sudah bebas dari kutuk. Memang nenek moyang kami semua miskin, tapi sekarang aku sudah anak Tuhan, aku mau diberkati seperti firman-Mu. Tapi walaupun belum, saudaraku tidak suka mengeluh. Walaupun kaya, tidak menjadi tamak. Ini orang yang jadi berkat. Tuhan senang umatnya diberkati. Bahkan Tuhan berjanji pintu-pintu langit dibuka mencurahkan berkat. Oh, dicurahkan itu enggak sedikit loh. Dicurahkan itu banyak, melimpah. Dan itu yang Tuhan mau. Masalahnya, ada banyak orang Kristen, dia betul-betul rohani kalau dia kekurangan. Jadi banyak dia berdoa. Sebaliknya, jika ia kaya, lupa berdoa. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Tidak punya waktu untuk ibadah. Syukurlah di sini, semua orangnya takut akan Tuhan. Makin diberkati, makin takut akan Tuhan. Dan seperti Abraham, jadi saluran berkat. Haleluya. Nah, selanjutnya, walaupun tidak mendapat balasan, namun tetap mengasihi. Ini dia orang yang menjadi berkat. Menjadi mujizat bagi orang lain. Apakah kita sanggup mengasihi mereka yang membenci kita? Itu perintah Tuhan loh. Apakah kita sanggup mengasihi mereka yang menggosipkan kita? Itu ya. Atau apakah kita mulai tidak menyukai orang itu? Karena dia tidak menghargai kebaikan kita. Saya kadang bertanya kepada Tuhan, apa salahku Tuhan? Kok dia nggak suka sama saya? Di situ Tuhan mengajari saya. Tuhan suruh saya evaluasi diri. Bukan berarti saya benci orangnya. Bukan berarti saya nggak mau lagi aku ramah sama dia. Haleluya. Saudara kekasih, Yesus menyuruh kita mengasihi. Bahkan musuh pun disuruh kasih. Ngapain benci sesama? Coba bilang kiri kanannya, musuh pun disuruh Tuhan ku kasih apalagi kau. Haleluya. Apalagi suami istri ya kan? Musuh pun disuruh kasihi. Apalagi lah suami kita, istri kita, anak kita, teman sel grup kita. Haleluya. Teman gereja kita. Haleluya. Selanjutnya walaupun belum berhasil, doa belum dijawab, tetap puas dengan yang Tuhan telah berikan. Ini perjuangan iman. Ini adalah perjuangan iman dalam dunia yang tamak ini. 1 Timotius 6 ayat 7-9 mengajarkan, 7-9 mengajar kita agar puas dengan yang ada. Jangan terjebak dalam nafsu kekayaan yang membinasakan. Gak salah kaya, puji Tuhan saudara kaya, oh luar biasa. Ada filsafat bolak-balik mengatakan gini, mungkin saudara pun sudah sering dengar. Ada filsafat bolak-balik berkata begini, masih muda, korbankan kesehatan cari harta. Sudah tua, korbankan harta cari kesehatan. Jangan sampai terjadi. Haleluya. Ini filsafat bolak-balik. Masih muda, korbankan kesehatan cari harta. Sudah tua, korbankan harta cari kesehatan. Jadi kalau masih muda, jaga kesehatan saudara. Enggak salah kerja keras. Enggak salah kaya. Tapi jangan terburu nafsu.
sampai engkau tidak jaga kesehatan. Amin. Filsafat yang berikutnya dikatakan gini, karena harta, orang asing menjadi seperti saudara. Sebaliknya, saudara seperti orang asing. Itu karena harta. Orang kaya mampu membeli ranjang enak tapi gak bisa tidur. Orang miskin gak mampu beli ranjang enak tapi bisa tidur. Bisa tidur enak. Haleluya. Di sini semua bisa tidur enak. Banyak hartanya, sedikit hartanya, damai hatinya. Haleluya. Orang kaya punya uang untuk foya-foya, tapi nggak punya waktu. Orang miskin punya waktu untuk foya-foya, tapi nggak punya uang. Itu filsafat bolak-balik. Jadi, yang benar adalah bersyukurlah dan bijaklah mengelola apa yang saudara dapat hari ini. Jangan stres. Haleluya. Yakobus 4 ayat 17 berkata begini. Kemungkinan 2 ayat terakhir. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi, Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Lihat Alkitab saudara, kalau tidak ada, 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi bukan hanya berbuat jahat berdosa. Gak tahu buat baik pun ia, udah tahu baik tapi gak dilakukan, ia berbuatlah yang baik. Lebih baik. Yang terbaik. Minggu lalu kita pelajari excellent. Dan selagi masih diberi kesempatan, ini masih ada kesempatan bagi kita. Berbuatlah segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, terutama kepada saudara-saudara seiman. Kita bisa saja jadi mujizat bagi mereka yang sedang mencari. Kita bisa jadi bantuan yang sudah lama mereka rindukan. Karena itu, bekalah. Bekalah kepada orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi salah satu saudara kita butuh teman curhat. Haleluya. Dan waktu dia curhat kepadamu, bukan makin berat bebannya, tapi ada jalan keluar. Disitulah kita menjadi mujizat bagi orang itu. Itulah peluang mujizat yang akan dirasakan oleh orang lain. Mujizat jangan langsung berpikir kanker sembuh. Ya. Aku dapat harta 6 hektar. Kalau itu dipikirkannya, mulai dari kecil dulu. Kalau kita mau menjadi mujizat bagi orang lain, maka firman Tuhan memastikan kita juga akan mengalami mujizat yang kita butuhkan. Tuhan akan membuat kita mengalami seperti Amsal 11:25 berkata begini, ayat terakhir. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, wow, sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi jangan merasa rugi kalau banyak memberi berkat. Gak pernah itu hilang. Mungkin dompetmu agak menipis saat kamu beri, tapi itu tidak akan hilang. Kita memang tidak akan bisa jadi superhero yang menyelamatkan dunia. Tapi kita bisa membantu satu orang. Membantu seseorang. Dan pasti akan selalu ada seseorang yang ditaruhkan Tuhan di sekitar kita yang butuh mujizat melalui hidup kita. Karena kita anaknya. Haleluya. Waktu Yesus di dunia ini itu kerjanya menolong orang. Mengadakan mujizat. Menyembuhkan orang sakit. Dan saya dan saudara anaknya akan selalu ada orang yang bisa mengalami mujizat.
yang bisa mengalami jawaban hidup di sekitar kita. Dan waktu kita jadi jawaban bagi mereka, perhatikan, Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan kita. Mujizat apa yang kita rindukan? Pada waktunya Tuhan akan lakukan. Haleluya. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Renungan hari ini, terutama kawan-kawan seiman. Mari kita bangkit berdiri. Kita semua menjadi mujizat bagi banyak orang. Akan selalu ada seseorang yang Tuhan taruhkan di sekitar kita yang butuh mujizat melalui hidup kita. Apakah dengan pemberitaan firman kepada dia, atau sekedar saudara menjamah orang itu dengan kasih, atau mungkin hanya sekedar memberi sekilo beras karena saudara sudah tahu misalnya kehidupannya, atau sekedar memberi dia satu ayat firman yang hidup dan mendoakannya. Saudaraku, selagi masih ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik.